Selamat siang pemirsa, saya Alia Karina kembali hadir dalam program Breaking News yang akan menyajikan informasi. Baru-baru ini publik dikejutkan oleh kasus pembunuhan yang melibatkan seorang pejabat tinggi Polri, Jakarta 11 Juli 2022. Kepolisian Republik Indonesia mengungkapkan kasus kematian Brigadir Nofrian Cahyoso Huta Barat atau yang dikenal sebagai Brigadir J yang ternyata melibatkan mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Kasus ini bermula ketika Brigadir J ditemukan tewas di rumah Ferdy Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Awalnya pihak kepolisian menyebut kematian tersebut sebagai kasus bunuh diri. Namun, hasil penyelidikan lebih lanjut justru mengungkapkan adanya indikasi pembunuhan. Saat ini, kepolisian telah melakukan beberapa tindakan, termasuk penangkapan dan penahanan Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati, pemeriksaan terhadap beberapa saksi dan tersangka lainnya, pengumpulan bukti-bukti untuk mendukung kasus tersebut. Kasus ini telah menimbulkan reaksi keras dari publik yang menuntut keadilan bagi korban dan keluarganya. Banyak pihak yang meminta transparansi dan akuntabilitas dalam penyelidikan dan penanganan kasus ini. Persidangan perdana Ferdy Sambo. Sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir J digelar pada 17 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferdy Sambo didakwa pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, serta pasal 55 dan 56 KUHP atas keterlibatan pihak lain. Jaksa memaparkan kronologi bahwa Brigadir J ditembak atas perintah Ferdy Sambo di rumah dinasnya. Dengan keterlibatan Putri Chandrawati, Baharada Eliezer, Bribka Rizky, dan Kuat Ma'ruf, Ferdy Sambo membantah dakwaan dan menyatakan siap mengikuti proses hukum. Ferdy Sambo tiba ke rumah dinas Duren 3 terpisah dari Brigadir J, Ibu Putri Chandrawati, Baharada Eliezer, Bribka Rizky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Mobil Ferdy Sambo sengaja berhenti di pertigaan, sehingga membuat Ferdy Sambo harus jalan kembali ke arah rumah. Setelah keluar dari mobil, senjata yang ia bawa sempat jatuh ke jalan. Diduga, aksi ini sengaja dilakukan sebagai bagian dari kamuflase rekaman CCTV. Di saat Ferdy Sambo tiba, Brigadir J sedang berada di halaman untuk menerima panggilan telepon. Saat inilah Sambo mengumpulkan tersangka Baharada E, Bribka RR, serta Kuat Ma'ruf. Bribka RR dan Kuat Ma'ruf kemudian menemui Brigadir J di halaman dan mengajaknya ke ruang tengah. Brigadir J akhirnya dieksekusi dan tersungkur di dekat tangga ke lantai 2. Masih memegang senjata api, Baharada E mendekati tubuh Brigadir J. Brigadir J yang tersungkur tak bergerak ternyata lanjut ditembaki oleh Ferdy Sambo. Ferdy Sambo menembakkan sejumlah tembakan lagi demi memastikan kematian Brigadir J. Setelah memastikan Brigadir J benar-benar tewas, Ferdy Sambo kemudian menembakkan lagi tembakannya ke arah dinding di atas lalu di dinding sisi lain di atas lemari. Hal ini menegaskan skenario palsu adanya adu tembak antara Baharada E dan Brigadir J. Saat eksekusi terjadi, Putri Chandrawati ada di kamar di lantai 2 dan mengganti pakaian yang lebih pendek. Setelah eksekusi selesai, Putri Chandrawati pun diantar Bribka RR berangkat ke rumah pribadi di kawasan Jalan Saguling dalam kondisi menangis. Hal ini diduga demi memperkuat skenario adanya pelecehan seksual yang dituduhkan ke Brigadir J. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Ferdy Sambo dengan nomor perkara 123/BIT/2022/PNJ terkait pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan duduk. Hari ini agenda kita adalah mendengarkan kesaksian dari saksi Richard Eliezer. Jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi. Siap, Yang Mulia. Saksi Richard Eliezer, apakah Anda bersedia memberikan kesaksian di bawah sumpah? Ya, saya bersedia, Yang Mulia. Demi Tuhan, Demi Tuhan, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan mengatakan keterangan bahwa saya akan mengatakan keterangan yang sebenarnya, yang sebenarnya, tidak lain dari yang yang sebenarnya. Saksi, tolong ceritakan peran Anda dalam peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Juli tahun 2022 di rumah dinas terdakwa Ferdi Sambo. Pada hari itu saya diperintahkan oleh Pak Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Saya awalnya menolak, tapi beliau memaksa saya. Apakah ada ancaman yang Anda rasakan dari terdakwa Ferdi Sambo? Ya, saya merasa sangat tertekan. Beliau ada atasan saya, dan saya takut juga menolak perintah itu. Apakah Brigadir J memberikan perlawanan sebelum penembakan terjadi? Tidak, Yang Mulia. Brigadir J tidak melakukan perlawanan. Saksi, Anda mengatakan bahwa Anda menembak Brigadir J atas perintah. Apakah Anda sadar bahwa perintah tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana? Saya sadar sekarang, Yang Mulia. Saat itu saya bingung dan takut. Saksi, Anda mengatakan bahwa Anda menembak karena perintah. Apakah Anda memiliki kesempatan untuk menolak perintah itu? Saya merasa tidak bisa menolak karena tertekan dari Pak Sambo sangat besar. Bukankah Anda juga seorang anggota Polri yang seharusnya memahami aturan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa seorang anggota Polri wajib menolak perintah yang melanggar hukum? Ya, seharusnya saya menolak, tapi saya takut. Anda menyatakan bahwa Ferdi Sambo menembak setelah Anda. Apakah ada saksi lain yang melihat hal itu? Saya hanya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Pak. Jaksa, apakah Anda memiliki bukti yang mendukung kesaksian saksi Richard Eliezer? Ya, Yang Mulia. Kami memiliki pertama, rekaman CCTV yang menunjukkan keberadaan terdakwa Ferdi Sambo di TKP. Kedua, hasil autopsi Brigadir J yang menunjukkan tembakan terlebih dari 1 kali. Dan yang terakhir, keterangan saksi lain yang mendukung pernyataan saksi Richard Eliezer. Bukti ini akan menjadi pertimbangan dalam putusan majelis hakim. Terdakwa Ferdi Sambo, apakah Anda ingin menanggapi kesaksian Richard Eliezer? Saya membantah, Yang Mulia. Saya tidak pernah memerintahkan untuk melakukan penembakan. Pernyataan Anda akan menjadi bagian dari pertimbangan kami. Sidang hari ini selesai. Agenda berikutnya adalah pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambo. Semua pihak diminta untuk menghormati proses hukum. Sidang ditutup. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Ferdi Sambo dengan nomor perkara 123/PIT/2022/PNJ terkait pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan duduk. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi Kuat Ma'ruf yang akan memberikan keterangan terkait perannya dalam peristiwa pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Baik, jasa penuntut umum, silakan hadirkan saksi.
ke depan persidangan. Siap Yang Mulia. Saksi Kuat Ma'ruf, apakah Anda bersedia memberikan kesaksian di bawah sumpah untuk menyampaikan kebenaran? Saya bersedia, Yang Mulia. Demi Tuhan, Demi Tuhan, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan mengatakan keterangan bahwa saya akan mengatakan keterangan yang sebenarnya, yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Saksi, tolong ceritakan apa yang Anda ketahui tentang peristiwa pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah dinas terdakwa Ferdy Sambo di Kompleks Duren Tiga. Saya tahu hari ketegangan pada saat itu. Pak Ferdy Sambo mengatakan bahwa Brigadir Yosua telah berbuat sesuatu yang tidak pantas. Saya diminta untuk memastikan Brigadir Yosua tetap berada di rumah. Apa yang terjadi saat Brigadir Yosua berada di rumah tersebut? Saya tidak melihat secara langsung, tapi saya mendengar ada suara tembakan dari dalam rumah. Lalu setelahnya saya melihat jasad Brigadir Yosua sudah bergerak ke lantai. Apakah Anda mengetahui siapa yang melakukan penembakan? Yang saya tahu, Pak Ferdy Sambo mengatakan bahwa Richard Eliezer yang menembaknya atas perintahnya. Saksi, apakah Anda menerima perintah langsung dari Ferdy Sambo untuk ikut terlibat? Tidak, Yang Mulia. Saya hanya diminta untuk memastikan semua sesuai dengan rencana. Saksi Kuat Ma'ruf, Anda mengatakan bahwa Anda hanya disuruh berjaga. Apakah Anda merasa perintah itu bersifat melanggar hukum? Pada saat itu, saya tidak tahu, saya tidak menyadari, saya hanya mengikuti instruksi. Apakah Anda mendengar langsung perintah dari terdakwa Ferdy Sambo terkait pembunuhan ini? Tidak, Pak. Saya tidak mendengar perintah secara langsung mengenai pembunuhan ini. Apakah Anda yakin bahwa Brigadir Yosua ditembak karena perintah terdakwa Ferdy Sambo? Saya hanya tahu dari apa yang dikatakan sebelum kejadian terjadi, bukan karena saya melihat kejadian secara langsung. Saksi Kuat Ma'ruf, apakah Anda pernah mencoba mencegah kejadian ini terjadi? Saya merasa tidak punya kuasa untuk mencegahnya, Yang Mulia. Saksi, Anda menyebutkan bahwa Anda berada di lokasi kejadian. Apakah Anda menyadari bahwa keberadaan Anda membuat Anda turut serta dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP? Saya sadar sekarang, Yang Mulia. Tetapi pada saat itu, saya tidak menyadari konsekuensinya. Yang Mulia, kami memiliki bukti pendukung sebagai berikut. Pertama, rekaman CCTV yang menunjukkan keberadaan saksi Kuat Ma'ruf di lokasi kejadian. Kedua, transkrip percakapan antara terdakwa Ferdy Sambo dengan para saksi setelah kejadian. Dan yang ketiga, keterangan saksi lainnya termasuk Richard Eliezer dan Ricky Rizal yang mendukung bahwa saksi Kuat Ma'ruf terlibat secara tidak langsung. Bukti ini akan menjadi bagian dari pertimbangan kami dalam mengambil keputusan. Terdakwa Ferdy Sambo, apakah Anda ingin menanggapi keterangan saksi Kuat Ma'ruf? Saya ingin membantah sebagai saksinya, Yang Mulia. Kuat Ma'ruf hanya menjalankan tugasnya dan dia tidak tahu apapun tentang cara pertimbangan. Pernyataan Anda akan kami catat sebagai bagian dari pertimbangan sidang. Sidang hari ini selesai. Agenda berikutnya adalah pemeriksaan terdakwa Ferdy Sambo dan saksi lainnya. Semua pihak diminta menghormati proses hukum yang berjalan. Sidang dinyatakan ditutup.
Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan nomor perkara 125/PB/2022/PNJ terkait pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan dulu. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam perkara pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Baik, sebelum pembacaan putusan, apakah jaksa penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa memiliki hal lain yang ingin disampaikan? Yang mulia, kami tidak ada tambahan. Yang mulia, kami tidak ada tambahan pula. Baik, sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Setelah memeriksa fakta-fakta di persidangan, mempelajari bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, serta mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum, majelis hakim akan membacakan putusan sebagai berikut. Bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, majelis hakim juga mempertimbangkan peran terdakwa sebagai justice kolaborator yang membantu mengungkapkan fakta dalam kasus ini. Hal yang memberatkan, tindakan terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Yang kedua, tindakan tersebut dilakukan dengan cara yang kejam. Hal yang meringankan, terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan. Selanjutnya, terdakwa telah mengungkapkan kebenaran melalui statusnya sebagai justice collaborator. Yang ketiga, terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa depan. Dengan mempertimbangkan semua hal di atas, majelis hakim memutuskan menghukum terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Yang mulia, terima kasih atas putusan ini. Saya menerima dan bertanggung jawab atas perbuatan saya. Yang mulia, kami menghormati putusan majelis hakim dan tidak akan mengajukan banding. Yang mulia, kami juga menerima putusan ini sebagai bentuk keadilan bagi semua pihak. Sidang pembacaan putusan untuk terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dinyatakan selesai. Semua pihak diminta menghormati proses hukum yang telah berlangsung. Sidang ditutup. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Ferdi Sambo dengan nomor perkara 126/PB/2022/PNJ terkait pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan dulu. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan terhadap terdakwa Ferdi Sambo dalam perkara pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Baik, sebelum pembacaan putusan, apakah jaksa penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa memiliki hal lain yang ingin disampaikan? Yang mulia, kami tidak ada tambahan. Yang mulia, kami juga tidak ada tambahan. Baik, sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Setelah memeriksa fakta-fakta di persidangan, mempelajari bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, serta mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum, majelis hakim akan membacakan putusan sebagai berikut. Bahwa terdakwa Ferdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal yang memberatkan, yang pertama, terdakwa adalah aparat penegak hukum dengan jabatan tinggi yang seharusnya menjadi teladan. Yang kedua, tindakan terdakwa dilakukan dengan cara yang terencana dan sangat kejam. Yang ketiga, perbuatan terdakwa menimbulkan dampak besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Hal yang meringankan, tidak ada hal yang meringankan dalam perkara ini. Dengan mempertimbangkan semua hal di atas, majelis hakim memutuskan menghukum terdakwa Ferdi Sambo dengan pidana mati.
Yang mulia, saya menerima keputusan ini, tapi saya mohon pengampunan untuk keluarga saya. Saya ini hanya manusia yang hilaf. Terdakwa, putusan ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hak Anda untuk mengajukan gerasi tetap terjamin sesuai hukum yang berlaku. Yang mulia, kami menghormati putusan ini. Tetapi, kami akan mempertimbangkan untuk mengajukan nota hukum lanjutan. Yang mulia, kami menghormati putusan majelis hakim yang telah mempertimbangkan segala secara adil. Sidang pembacaan putusan untuk terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan selesai. Semua pihak diminta menghormati proses hukum yang telah berlangsung. Sidang ditutup. Setelah divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat berlanjut ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat vonis sebelumnya. Ferdi Sambo tetap dihukum mati, Putri Chandrawati dihukum 20 tahun penjara, Kuat Ma'ruf dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, Ricky Rizal mendapat 13 tahun penjara, Richard Eliezer tetap dihukum 1 tahun 6 bulan sebagai justice collaborator. Di Mahkamah Agung, kasasi yang diajukan menghasilkan pengurangan hukuman bagi sebagian besar terdakwa. Ferdi Sambo, hukuman mati diubah menjadi penjara seumur hidup karena pertimbangan pengabdian di kepolisian. Putri Chandrawati, hukuman 20 tahun dikurangi menjadi 10 tahun penjara. Kuat Ma'ruf, hukuman 15 tahun dikurangi menjadi 10 tahun penjara. Ricky Rizal, hukuman 13 tahun dikurangi menjadi 8 tahun penjara. Richard Eliezer tetap 1 tahun 6 bulan penjara sebagai justice collaborator. Selamat malam pemirsa, hari ini menjadi momen yang penting dalam kasus yang menyita perhatian publik belakangan ini, yaitu pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Mahkamah Agung akhirnya menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa. Reaksi keluarga Brigadir Joshua pun menjadi sorotan yang menyampaikan rasa syukur dan harapan untuk keadilan yang seadil-adilnya. Tim kami berhasil mendapatkan tanggapan eksklusif dari keluarga. Berikut laporan selengkapnya. Ini saya sedang bersama Samuel Huta Barat, ayah dari Brigadir Joshua. Bapak Samuel, bagaimana perasaannya setelah menerima putusan dari Mahkamah Agung? Terima kasih sebelumnya. Saya selaku perwakilan dari keluarga, yaitu Ayananda dari Brigadir J, yaitu Joshua. Saya cukup kehilangan dan cukup sedih karena anak sayang saya Brigadir J telah meninggal dalam kasus ini. Walaupun begitu, saya akan tetap mengawal untuk mendapatkan keadilan yang benar. Bagaimana perasaan keluarga setelah menerima putusan dari MA ini? Perasaan keluarga sendiri itu cukup sedih karena ada kejanggalan dalam kasus ini. Walaupun ada kejanggalan itu, kita harus menuntaskan sampai kasus ini terungkap apa itu masalahnya. Lalu tindakan apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh keluarga? Keluarga tetap harus mengawal terus kasus ini sebagai saksi-saksi lah, untuk tidak ada kecurangan dalam kasus ini sehingga kita mendapatkan keadilan sebenarnya dan tidak ada kecurangan yang terjadi di hukum Indonesia ini. Baiklah, terima kasih Bapak Samuel atas waktunya. Semoga keluarga selalu diberi kekuatan. Amin. Saya Hanifah Faiza mengabarkan dari studio. Baik, terima kasih atas laporan eksklusifnya. Keputusan dari Mahkamah Agung menjadi salah satu momen yang paling penting dalam kasus ini. Kita doakan semoga para keluarga dari korban mendapat kesabaran dan juga keadilan dapat ditegakkan sepenuhnya. Tetap bersama kami untuk informasi selanjutnya.